wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan memakai masker. Anak-anakku, rajinlah membaca buku ya. Sekarang kita pelajaran ini tema 4, itu sehat itu penting, yaitu tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah, Ibu Guru mau jelaskan ya. Nah, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Ini adalah gambar organ peredaran darah manusia. Nah, ini peredaran darah manusia selalu mengalir melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Dua sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi serambi kanan. Kerja jantung disebabkan adanya otot-otot pada dinding jantung. Otot-otot jantung menyebabkan ruangan jantung dapat menguncup dan mengembang. Ketika serambi mengembang, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Adapun darah dan paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika bilik menguncup, darah dari bilik kanan terpompa menuju paru-paru. Adapun darah dari bilik kiri terpompa menuju ke seluruh tubuh. Semua ini terjadi karena karunia Allah yang harus kita syukuri. Jika jantung tidak bisa menguncup dan mengembang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? Coba jawab sendiri. Iya betul, pasti ada gangguan, pasti kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang ini fungsi organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Fungsinya masing-masing ada. Kalau jantung berfungsi memompa darah dalam tubuh, jadi ini jantung ya, dia memompa darah dalam tubuh. Jadi kalau ini gangguan tidak bisa memompa darah, itu bisa terjadi yang namanya sesak napas, poso. Apalagi kalau sudah paru-paru lagi tambahnya ya. Kemudian pembuluh darah itu ada namanya aorta. Pembuluh darah seperti di anak-anakku itu yang ada namanya ini nih, saya tunjuk ya, bagaimana caraku ya, saya tunjuk. Ini contohnya nih, ini adalah pembuluh darah, ini urat-urat kita. Jadi kalau kita diinfus itu yang ditusuk itu adalah ini pembuluh darah ya, atau aorta, namanya aorta. Kalau kita itu namanya urat-urat, kalau bahasa daerah kita namanya urat-urat ya. Iya ini. Nah, kemudian paru-paru itu termasuk organ peredaran darah. Jadi ini harus, kalau paru-paru jantung sudah rusak, itu kita akan mengalami kematian. Ini saja terputus,
urat kita saja atau pipa pembuluh kapiler ini, pembuluh darah ini satu saja terputus, itu akan keluar darah, meluncur. Nah, bisa-bisa kalau habis darah bisa-bisa meninggal. Jadi hati-hati anak, jangan sampai ada terputus ini urat-urat kita. Nah, kalau mau denyut nadi, ini ditindis. Nah, denyut nadi, tindis, cari di mana ada denyutan. Nah, kita raba ke di mana ada denyutan. Kalau sudah dapat, coba lihat waktu sampai 15 menit. Kamu hitung itu denyutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15 menit. Nah, baru kali 4 hasilnya itulah denyut jantungmu sekarang. Kalau terlalu cepat, kalau lambat berarti olahraga sedikit. Jadi itu kerja jantung tanah ini denyut. Jadi berarti itu adalah kerja jantung kita. Oke, selamat belajar ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, Nak.